Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita membahas Haki-Haki pasal 16 atau akhirnya dari Simpson. Itu dalam hakim yang dicatat yang terakhir yaitu Simpson. Pagi ini yang khotbah adalah pasal Joshua. Kita mengasih tema percaya Tuhan pasti akan ada keselamatan. Percaya Tuhan pasti ada keselamatan. Walaupun keadaan sangat sulit, pemimpin Simpson ini tidaklah baik. Dan di pasal ini kita melihat dia mati. Sebenarnya pasal 15 adalah yang terakhir. Sampai di pasal 15. Di dalam tangan orang Filistin. Simpson menjadi hakim di orang Israel 20 tahun. Di dalam menjadi hakim di dalam 20 tahun di tengah-tengah dari penindasan dari Filistin. Bangsa Israel lepas dari tangan Filistin tidak. Dalam 40 tahun ini, 20 tahun Simpson menjadi hakim. Di dalam 20 tahun ini ada hakim yang bukan hakim yang baik, banyak yang tidak baik. Hanya satu yang baiknya, hanya ada tenaga yang kuat. Apapun yang tidak ada yang baik, hanya ada satu kekuatan kuat. Itu dari Babel, dan Babel itu ada sangat penting. Bisa kita mesti mengambil keputusan. Jadi di hakim-hakim mencatat supaya kita melihat. Dengan sejarah ini ditulis supaya kita melihat, kita tahu. Hanya ada satu kekuatan. Semua pun tidak baik. Ini ada, jika raja ini ada begini, bagaimana? Jika ada satu hakim yang seperti ini, keinginan hati Tuhan bagaimana? Sebagai rakyat, sebagai imam dan sebagai orang Lewi, bagaimana memilih? Sebagai sekarang ini ada satu pemberitaan apa buat kita? Dan saya memberikan satu tema untuk memberikan satu terakhir dari 4 pasal ini. Percaya pada Tuhan pasti ada keselamatan. Kita lihat pasal 16. Kita lihat lagi pasal 15. Jadi kita berkata dia menjadi hakim selama 20 tahun tapi tidak melepaskan bangsa Israel keluar dari tangan Filistin. Dan Simpson menjadi hakimnya itu tidak damai, tidak seperti hakim yang lain, dia tidak ada damai. Saya hanya satu kekuatan, hanya di dalam tekanan bangsa orang Filistin itu lari sini, lari sana. Simpson yang satu kelemahan yang paling besar ada di Simpson di mana? Permasalahan itu di mana? Dari awal pertama sudah membahas. Dia pertama datangnya di pasal 14. Dia sampai ke Timah, dia melihat suatu gadis Filistin dan suka dan ingin mengambilnya menjadi istri. Dan di atas dan di dalam keadaan dia bawa perempuan Timah itu karena di lengek-lengek terus ya, maka teka-teki itu diberitahu kan. Jadi menjadi akhir satu bencana yang sedih. Tadi Tuhan ada satu rancangan dari Tuhan.
Dia memang lemah, tapi Tuhan ada rancangan Tuhan. Tapi kelemahan Tuhan itu tidak bisa menghalangi keinginan dari Tuhan. Maka dari sini kita sampai ke pasal 15 dan sampai ke kekuatan Simpson dan menjadi imam bagaimana melakukannya. Satu kehebatannya itu di mana? Yaitu yang paling hebat itu membakar ini kebunnya, kebun orang Filistin dan juga membunuh banyak orang Filistin dengan lahan keledai. Itu kekuatannya. Dia di saat memukul orang Filistin, orang yang megang pinggangnya atau pahanya tuh dicabik-cabik ya. Dia dengan pakai sembarang ambil lahan keledai itu bisa memukul mati 1.000 orang. Kita melihat tuh keajaiban Tuhan tuh bagaimana Tuhan menyelamatkan. Biarpun dia dalam keadaan hampir mati sampai haus, kan dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi keajaiban pada dia. Dengan begini dia menjadi hakim selama 20 tahun. Dan sini di pasal 15 dicatat bagaimana Simpson tuh menjadi hakim. Dan bagaimana menjadi hakim? Dengan anjing hutan membakar kebun orang dan juga pada ini membunuh. Dan di sini tulis adalah suku Yehuda akan menjualnya. Dan kita melihat tuh suku Yehuda juga sangatlah egois. Dan bagaimana tuh orang Filistin dan juga orang Yehuda bagaimana terhadap dia, tapi kekuatannya juga tetap melewati semuanya. Dan dengan begini menjadi hakim selama 20 tahun. Tidak ada yang mengikutinya dan tidak ada yang membantunya. Dan dia tinggal di tanah Yahudi dan orang Yahudi juga ingin mengikatnya dan menjualnya, dan juga dia sangat kesulitan tinggal di dalam gua, yaitu dalam ini gunung batu etam, yaitu gunung batu etam ya, mungkin kemungkinan sangat tinggi. Dan dengan pasal 15 dengan sejarah cerita dari Cina itu kekuatannya ada sangat tinggi, hebat ya. Maka di sini dicatat. Dan ini semua pelaku yang sangat besar itu ya, bukanlah sangat yang besar itu. Maka kita sampai ke pasal 16 itu yang dilakukannya sangatlah besar. Akhirnya Tuhan menolong. Saya membagi 3 tema, ayat 1 sampai pasal 1 sampai 3. Ada Tuhan, orang yang ada Tuhan tuh mencari. Dengan sisi yang lain kita melihat orang yang mempunyai kekuatan Tuhan bisa mendapatkan itu tanah atau daerah dari musuh. Kekuatannya melewati musuhnya. Jadi melewati kekuatan musuhnya tuh dia mendapatkan. Makanya ini kita melihat 3 ayat ya, 1 sampai 3. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke gajah, dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda lalu menghampiri dia. Dan ini ada satu kosakata, Simpson went Gaza. Lihat di sana seorang perempuan.
lalu menghampiri dia. Yaitu di dalam dia lalu menghampiri dia, sama juga seperti dia itu menghampiri istrinya, sama juga. Di situ melihat kambing betina untuk mendapatkan ini, istri mendekati istri itu ingin bersama, dekat sama istrinya ya. Enter into her. Tapi itu masuk di menghampiri perempuan Sunda. Dan kita melihat tuh permasalahan dia tuh bagaimana. Sampai suatu tempat, jadi Simpson menjadi seorang hakim, ada jalan-jalan sini, naik turun. Dia sampai tempat ini dan melihat seorang perempuan, adalah perempuan Sunda, dan menghampirinya. Itu ada permasalahannya. Dia tidak memikirkan apapun. Jadi orang yang suka berbuat dengan sesuka hatinya, ingin berbuat apa. Dan ini juga berkata pada dua generasi sampai sekarang. Sekarang dunia ini, kita apa yang kita kejar? Sebenarnya Simpson ada orang yang sangat bebas. Sampai kemana, lihat apa, ingin apa. Dia adalah seorang Najil. Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya dia ada dipakai sama Tuhan, tapi dia tidak berpikir, tidak mempedulikan Tuhan, dan tidak peduli pada orang tuanya. Dan kita melihat dia sudah meninggalkan rumahnya dan tidak pulang ke rumah. Ya kemungkinan juga akan takut orang akan datang untuk membunuh keluarganya dan meninggalkan rumah. Dan orang ini pergi, ada orang yang seperti ini. Dan sebentar lagi lebaran Chinese, kita jangan sembarangan itu berkata. Tapi orang ini begini. Tapi kita mengikuti Tuhan, orang bukan orang yang seperti ini. Dan di ayat 2 kita melihat tuh orang gajah itu Simpson, dan orang tuh takut sama dia ya, berkumpul mengepung dan ingin membunuhnya. Dia pas bangun, itu dua tiang pintu dicabutnya dan juga beserta parangnya, pintu gerbang, daun pintu. Dia membongkar pintu gajah, dan orang banyak tuh di situ mengintainya, ingin membunuhnya, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mendekat pada dirinya. Ya kemungkinan dia pas bangun, tuh orang datang menghampirinya, dan di pintu gerbang itu ingin membunuhnya, sekelompok orang ingin membunuhnya, tapi kekuatannya itu sangat hebat. Jadi kemungkinan bisa bikin film silat ya. Dia melihat, sampai pintu gerbang, sampai pintu langsung dibuka, sama diputar berapa kali, berapa orang tuh jatuh. Tidak ada yang berani mendekati ya. Pintu gerbang, kedua tiang pintu, dan semua parangnya juga dibongkar semua.
Ya, satu pintu gerbang sangat besar, seberapa beratnya. Dia seorang diri mengikulnya dari Gaza sampai kemana? Sampai ke Hebron. Tapi pagi ini saya melihat tuh temanya Yahudi. Jadi di sini di Gaza di sini ada laut. Dan terus jalan-jalan terus sampai ke depan sampai Yahuda, itu sejajar gitu. Tiga seperempat lebih kuat lagi. Dan Hebron adalah satu gunung. Ini Gaza ada laut. Satu orang memikul banyak. Ini apa? Pintu gerbang musuh. Saya tidak paham kenapa mesti jalan sejauh ini. Dan mesti jalan mesti sampai bersuit gitu ya, pakai mulut. Kami berkata saya mendapatkan pintu musuh. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat saya bagaimana. Dia adalah orang yang tidak berpikir, tidak peduli pada Tuhan, tidak peduli keluarga, hanya mementingkan kedagingan sendiri dan tidak peduli pada musuhnya. Musuhnya tidak dianggap. Di sesuka hatinya, saya ada paling besar. Saya ingin bagaimana. Ini adalah Simpson. Ini ada seperti kematiannya. Kita masuk lagi dari ayat 4 sampai 22. Ditekan oleh perempuan yang lemah, mendapatkan kekuatan yang alami, bagaimana mencari, karena ditekan dibelenggu oleh perempuan kelemah yang tidak berdaya. Ayat keempat berkata, sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Dan di sini ada terjemahan dari asli ya, sesudah. Jadi maksudnya sudah lama sesudah. Yaitu sesudah itu Simpson di Sobek tuh suka jatuh cinta pada seorang perempuan. Yaitu ya suka itu maksudnya itu ini ada hubungan intim gitu. Karena karena ada birahinya, jadi suka ya sexual affairs gitu mengikutinya. Jadi maksudnya tuh ingin mendekatkan dirinya kepadanya. Perempuan ini namanya Delila. Artinya Delila itu lemah, tidak ada kekuatan. Jika dikatakan pakai bahasa Cina itu sakit sampai ingin mati ya, tapi tidak ada kekuatan, lemah, tidak ada kekuatan. Ini orang yang punya kekuatan dari Tuhan ini.
Jadi satu orang yang tidak punya kekuatan, bicara pun tidak ada kekuatan, udah hampir ingin mati. Dia mendapatkan tuh kekuatan dari pintu gerbang musuh, tapi ditekan dari perempuannya sakit hampir mati ini. Nah, sebenarnya tuh Delila itu bukannya dalam keadaan sakit sampai ingin mati, tapi namanya diibaratkan ya, arti dari namanya itu ada yang lemah. Lalu datanglah orang-orang Filistin kepada perempuan itu, membujuk Delila dan memberi uang kepadanya 1.100 uang perak. Sampai ayat 14 tuh Simpson juga membohong padanya. Dan ini sangatlah ajaib. Dan 3 kali membohonginya. Dan Dalila tuh 3 kali juga percaya padanya. Dan terakhir juga tidak percaya. Dan di dalam 2 kali itu dicatat ya, di dalam keadaan di dalam itu. Dan sebelum Simpson datang tuh ada orang tuh di dalam kamarnya Delila tuh, mereka ada punya kekuatan, mereka ingin membunuh Simpson. Dan Simpson datang dan berhubungan dengan perempuan ini. Dan saya berpikir kenapa bisa begini. Dan juga mengikatnya. Pertama kali dengan tarian basah mengikatnya. Dan kerbau juga akan bangun. Dan ketiduran diikat juga karena kan tarinya kan basah, bisa bangun. Jadi tidak peduli. Dan yang kedua kali dengan tari kering dan juga tidak peduli. Dan juga ada orang di dalam dan dia juga tidak peduli. Apakah Simpson tidak tahu? Boleh dikatakan tidak tahu dan boleh dikatakan tahu. Tidak mungkin sangat bodoh ya. Dia sebenarnya itu tidak peduli. Ya. Jadi tidak peduli dengan seluruhnya. Ada di sini bagaimana? Kalau seandainya kalian di sini juga bagaimana? Dan kalau seandainya saya tidur juga bagaimana? Semuanya itu diperhatikan, tidak dipandang mata. Ya, ayat 13 tuh atau mempatok kepalanya, mengusinnya, sama memintal ke rambutnya. Bagaimana juga akan bangun, tapi dia tidak peduli. Dan akhirnya ditekan dari Delila. Ini adalah kelemahannya itu. Itu dalam waktu ayat 13 ayat 14 itu dari perempuan Timah itu, dia tidak bisa menahan wanita yang dicintai. Setiap hari melengek-lengek padanya. Dua orang yang mempunyai kekuatan Tuhan, hatinya ditekan sampai ingin mati. Ini ayat ke-16. Lalu setelah waktu itu berhari-hari melengek-lengek kepadanya, terus mendesak-desaknya. Dia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Jadi dengan orang yang tidak punya kekuatan, dengan perempuan yang tidak punya kekuatan, berhari-hari merengek-lengek, mendesak-desak dia, menekannya,
dan akhirnya menekannya sampai suatu saat dan hatinya menekan hatinya dan terus berkata kata-kata, dan dia tidak dengan suara keras. Ya kemungkinan nangis ya, dan mungkin akan mati hampir sama ini, mungkin gitu. Dan hatinya ditekan ya, menekan hatinya. Yaitu terjemahnya itu menekannya hampir mati, itu death. Hatinya ditekan hampir mati. Seorang yang mempunyai kekuatan tinggi yang tidak peduli dengan segalanya menghadapi wanita yang dikasihi berbaya, ayo tepuk tangan buat Pastor Ruby. Dan akhirnya memberitakan rahasianya. Dan Dalila tahu ini adalah yang benar. Ini saja benar. Maka memanggil pemimpin Raja Filistin, lalu membawa uang padanya. Sebenarnya banyak uang. Jadi satu raja itu membeli 100.000, jadi 100.000 uang perak. Sangat banyak. Ya kemungkinan satu kotak ya sana dibawa ke sini. Dan sudah dibawa sampai di depan rumah Delila. Simson masih tempat itu bersama dengan perempuan itu, ya melakukan sesuatu ya kedagingan. Dia tidak peduli dengan segalanya sampai di dalam saat keadaan ini. Di sini dicatat dalam Alkitab. Dan Dalila ayat 19 menekannya ya, ditundukkan oleh, maka kekuatannya lenyap meninggalkannya. Jadi dengan perempuan yang tidak berdaya maka bisa ditundukkan, sehingga Simson ditundukkan oleh perempuan itu dan kekuatannya lenyap kepadanya. Tapi dia sendiri apapun tidak tahu, karena semua ini tidak pernah terjadi, karena dia tidak tahu, karena Tuhan telah meninggalkannya. Ayat 20. Tadi Simson masih seperti dulu tuh melakukan segalanya, tapi dia sebenarnya tidak menganggap enteng orang Filistin. Dan dia hanya bangun ingin bergerak. Dan pasti dia bergerak, dia tidak tahu Tuhan telah meninggalkannya. Dan orang Filistin menangkapnya, mencungkil kedua matanya, dan disampai ke tempat Filistin dan digajah itu, di penjara menggiringnya. Akhirnya di penjara melakukan pekerjaan rodi. Simson mempunyai kekuatan ya, karena dia sangat kuat, maka jangan jadi tidak usah orang yang mempunyai suatu kekuatan ya, hakim yang mempunyai kekuatan, kehilangan matanya, kehilangan kekuatannya, akhirnya menjadi kerja rodi yang menggiring di orang-orang. Apakah dengan ini berakhir? Tidak. Tuhan mempunyai satu rancangan yang baik, pasti akan menolong. Ayat 16. Terus itu di dalam
dan berkata, membawa Simson keluar, dan Simson berkata pada anak yang menuntunnya, saya sangat sulit, saya ingin menyandar pada dua tiang. Dia karena aku di suatu tiang-tiang menyangga rumah, aku akan bersandar kepadanya. Dia sudah matanya buta. Maka anak kecil ini menuntunnya pada suatu penyangga rumah itu. Di sana tuh berkumpul penuh laki-laki dan perempuan. Di atas soto ada 3.000 laki-laki dan perempuan. Di atas ada 3.000 orang. Di bawah juga. Kemungkinan 5.000 orang. Dan Simson di saat ini memohon pada Tuhan. Dari situ 2 kali memohon. Itu doanya yang kedua kali. Dan kali ini doanya sangatlah serius, memohon. Ingatlah padaku, beri saya kekuatan. Sekali ini, beri lagi saya 1 kali lagi. Saya percaya Simson yang sudah buta, sudah introspeksi diri ya, tobat. Karena dia tahu sudah melupakan, mengingkari perjanjian orang Nasir, dan rambutnya sudah bertumbuh, dan dia tahu Tuhan bersamanya, dan saat dia keluar, dan dia sudah bersedia akan mati bersama. Dan saat ini dia berdoa, Tuhan beri saya sekali lagi kekuatan sekali ini. Dan sebenarnya doa ini juga sangat egois, karena untuk buat pembalasan yang yang mencungkil matanya, dan dia menekan dari 2 tiang itu. Saya lebih suka mati bersama dengan kalian. Jadi dengan sekuat tenaga membungkuk. Dia sampai 13 ayat 13, 4 dan 15 dengan sekuat tenaga. Tapi di sini dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya rubuhlah rumah itu. Simson mati dan banyak orang mati. Dan sini yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ayat 23 sampai yang akhir itu ada tema yang bagian 3. Terhadap musuhnya, penyelamatan yang karena dipermainkan oleh orang Filistin musuhnya, maka Tuhan memberikan kekuatan. Yang mati dibunuh pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Jadi di sini tidak bisa dihitung jumlahnya. Tadi saya hanya dihitung ada 8.000 orang. Dan akan bisa lebih banyak lagi. Di sini akan bicara kepada kita. Dan kita lihat pasal 13 ayat 5. Di saat dia lahir, Tuhan berkata kepada ibunya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi orang Nazir Allah, dan dia akan mulai memujaukan Israel dari tangan orang Filistin.
Dia akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dia adalah nazir, tidak boleh kena pisau cukur. Jadi dengan kata ini dia bisa menyelamatkan orang Israel. Jadi sini bukannya hanya menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Israel, menyelamatkan mulai. Dia akan mulai menyelamatkan. Sampai di pasal 16 dia akan melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Orang Filistin mati sangat banyak. Dan ini mulai dari sini ada juga akhir darinya dia. Ya ini akhirnya darinya adalah penyelamatan dari Tuhan yang sangat ajaib. Kita mencatat dengan ini. Dan yang terakhir itu akhirnya dia dikuburkan di dalam kubur ayahnya. Dia keluarganya itu bisa ke tempat itu mengambil jenazahnya ya. Jadi saat itu orang Filistin itu sangatlah takut, sangatlah tidak berdaya. Jadi suruh keluarganya itu boleh datang ke tempatnya mengambil satu bisa. Tapi orang Filistin melakukan satu pembahasan itu tidak ada kekuatan. Jadi seluruh kelompok orang ini seluruh keluarganya bisa mengambil jenazahnya dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya. Jadi kita melihat orang Filistin itu ditekan. Percaya Tuhan pasti akan mendapatkan keselamatan. Keinginan hati Tuhan itu terjadi. Akhirnya bangsa Israel itu lepas dari tangan Filistin, tetapi hakim ini mati. Yaitu mulai adalah akhir darinya. Ya ini kali ini benar-benar menyelamatkan bangsa Israel. Dan dalam dua raja itu bagaimana kita melihat satu orang yang punya kekuatan yang tinggi, Yerubal, yaitu yang dengan kekuatannya tidak punya hikmah itu, Baal, kamu memilih yang mana? Dua pun mempunyai permasalahan. Di dalam hakim, setiap hakim mempunyai banyak masalah dan suka dicatat. Jadi dari sampai Simpson, ya, setiap hakim-hakim satu lebih tidak baik dari satu lagi. Dari satu generasi lebih tidak baik dari satu generasi. Dan mana ada hakim yang mana yang seperti Simpson bukan sukanya, tidak peduli dengan segalanya. Dan siapa di dalam suku Yahuda dengan begini? Dengan hakim sendiri itu diikat. Karena demi diri sendiri. Lalu raja ini demi untuk kepentingan sendiri dan bikin banyak berharap demi kita sendiri. Ya lebih juga penuh tidak punya dengan hikmat. Dia tidak bisa dua tuh tidak dipilih. Ya Tuhan Israel tidak memilih Yerubal dan Babal. Dua ada permasalahan. Ya setiap hakim juga ada masalah dan setiap hakim di bangsa Israel juga ada permasalahan. Dan semua generasi ini apa yang dilihat dengan mata kita ingin berbuat apa.
Simpson ini ada orang yang sangat rendah. Dan di tema ini, intinya ini akan dibicara pada orang. Itu memilih, bukannya memilih Yeroboam aja. Kenapa memilih Tuhan? Percaya pada Tuhan pasti akan ada keselamatan. 2 generasi kita melihat kembali zamannya hakim. Setiap hakim punya kelemahan, tapi Tuhan pasti akan menyelamat. Bagaimana dia, bagaimana lemah, keinginan hati Tuhan pasti akan terpenuhi. Ini ada supaya kita punya kepercayaan. Dan kita melihat Simpson bagaimana Tuhan, bagaimana berapa hebat. Tapi kita melihat Simpson, kita melihat bagaimana kasihnya Tuhan, kekuatan Tuhan. Pasti akan terjadi apa dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan menyelamatkan Israel dengan 2 raja supaya mereka mengikuti Tuhan. Tuhan juga ingin supaya kita sekarang di dalam generasi ini, kita mesti hati-hati. Keinginan hati kita dan keegoisan kita dan kepercayaan diri kita sendiri, kita mesti tetap mengikuti Tuhan. Kita mesti memilih Tuhan. Jangan tidak peduli pada seluruhnya. Sebagai keinginan hati Tuhan pasti akan terjadi. Maka kita percaya pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita damai, maka kita damai. Tuhan melihat kita, memperhatikan kita. Tuhan bersama dengan kita. Maka terhadap kita ini, kita membimbing gereja ini dan saya tidak melihat dunia ini bagaimana. Dan saya tidak percaya bagaimana dunia ini memberitakan ini, keadaan ini begini apa-apa. Saya tetap percaya pada Tuhan. Saya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tidak peduli dengan dunia gimana dan tidak peduli dengan warna apa. Saya tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menyelamat. Tuhan yang berkuasa. Amin. Memohon Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 16 menjadi bantu di setiap orang. Ini satu ada. Saya akan berbicara lebih lagi gelap. Tidak ada hakim. Lebih sulit. Tapi Tuhan di tengah-tengah ada satu karyanya. Kita ketemu minggu depan. Tuhan, kami adalah lemah. Karena Engkau mengasihi kami, kekuatan-Mu, kasih-Mu melayani kami. Bagaimana kami lemah dalam keadaan ini, tapi kekuatan-Mu menjadi penyelamat kami. Kami memohon ampuni. Bukan kami berapa sangat kuat, kami mengandalkan-Mu.
Iya, saudara-saudara yang di online, kita di juga staf yang di dalam sini, kita sama memohon kepada Tuhan supaya Tuhan di dalam jalan sesuka kita. Kita tidak peduli pada Tuhan, kita tidak memandang dari musuh kita. Kita melihat musuh kita itu tidak sembarang kali ini kita dalam di kita memakai hati kita yang memuji Tuhan. Kita firman Tuhan hanya juga masuk dalam diri kita. Mohon Roh Kudus membantu kita. Orang yang egois, yang tidak peduli dengan semuanya, tidak peduli dengan keadaannya ini. Tuhan, kami memohon padamu supaya membantu kami dengan bahasa Roh. Tuhan membantu kita. Tuhan membantu, mohon bantu kami. Tuhan bantu tolong kami di dalam keadaan dunia ini, tidak meninggalkan Tuhan, tidak peduli Tuhan dengan percayaan egois yang tinggi, dengan keinginan hati sendiri. Dalam kali ini kita banyak juga keadaan ini. Mohon Tuhan membantu kita dalam pandangan mata kita tertuju pada Tuhan dengan memuji Tuhan, supaya kami itu semua kekuatan-Mu Tuhan, kamu membantu menyerahkan kami. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Ya Allah Bapa, akan penyelamat dengan semua kekuatan-Mu di dalam generasi ini. Sudah dalam keadaan hati-Mu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kita lihat Simpson, karena ditekan oleh wanita lemah dan hatinya dibelenggu. Bapak memohon, kami datang di hadapan-Mu, Engkau ampuni kami. Saudara-saudara kita, mari kita berdoa untuk dalam diri kita, kehidupan kita, apakah lebih banyak dalam kedagingan, dibelenggu oleh kedagingan dari mata, supaya kehidupan kita tidak bisa seluruhnya dipakai oleh Tuhan. Untuk seorang kita selalu seenak kita memakai, orang yang tidak peduli, kita tidak menghormati otoritas. Dalam hati kita akan berpikir, kita akan bebas, saya ingin melakukan apa yang saya ingin lakukan, saya ingin tetap suka-suka hati kita berjalan. Saudara-saudara kita di hadapan Tuhan kita mengaku dosa dan kita bertobat. Allah Bapa, mohon ampuni kami. Memohon ampuni kami, kita buat sesuka hati, berdosa dengan pandangan mata kita, dan kita ingin melakukan semua atas semua kedagingan kita, setiap keputusan kita, karena pandangan dari keinginan mata kita juga semua kedagingan dari dunia ini, semua keegoisan kita suka pada dunia ini lebih daripada hati Tuhan. Kita dengan sukarela, kayak kita tahu kalau kita dibohongi, tapi kita sukarela dibohong. Karena Bapak, kita tidak ada pengharapan. Adalah Bapak, kita mengingkari janji. Kita sebenarnya ingin mendapatkan dari kekuatan dari Engkau akan membimbing kami ke suatu tempat yang tinggi, melewati dari musuh kami. Tapi kami sekarang dibelenggu oleh musuh kami. Kami kehilangan mata kami. Kami lupa dengan panggilan kami. Allah Bapa, ampuni kami. Kami membuatkan bebas dari semua dari pandangan mata kami. Kami ingin makan dengan dari semua dari kedagingan kami, seperti hakim ini. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, sebab ampuni kami, karena darah kudus Kristus sucikan kami, menjadi kekuatan kami sekali lagi dalam memohon dan penyelamatan
Roh Kudus, kami mengundang-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih Simpson Engkau tahu di depan kami, terima kasih setiap pagi tahu dengan kelemahan hakim membantu kelemahan kami. Saya akan panggil mata tengah-tengah nafsu dan birahi semua dibelenggu kelemahan ini di hadapan dari dirinya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui di saat kehidupan kami di dalam belenggu, Tuhan, dari semua yang tidak baik, banyak yang menekan. Allah Bapa, kami banyak dibelenggu. Bagaimana kita ditekan, pandangan mata rohani kita tuh buta. Tuhan Yesus, kami membutuhkan-Mu. Tuhan Yesus, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami mengakui Simpson lemah. Kami kita juga sama. Itu kami mengakui itu adalah saya. Pandangannya tidak ada Tuhan, tidak ada orang. Yang banyak. Tuhan, kami tidak mengakui karena emosi kita ingin marah dan marah. Dan juga kami mengakui mulut kita ini ingin membahas dendam dan membahas dendam, ingin menghakimi. Dan kita melihat tuh, saya ingin melihat tuh film apa, TV apa, saya ingin sesuka hatinya. Dan juga dengan mulut ini, saya ingin suka apa dan saya ingin tidak suka apa. Allah Bapa, dan kami banyak semua keinginan hati. Ya, saya suka orang ini, saya benci orang ini. Saya melihat orang ini sangat baik, ini saya benci dan saya tidak menginginkannya. Allah Bapa, Simpson begini, kita juga apakah juga begini? Kita tidak lebih baik dari dia. Allah Bapa, kami sangat lemah. Tuhan, kami sangat lemah. Dan kita berkata, Tuhan, betul. Kita menunjuk tangan, kita menunjuk dia memang tidak baik. Tapi Allah Bapa, kami juga sangat lemah. Dan kehidupan kami yang mesti yang diperbaharui dan dipangkas. Dan tidak pandangan mata kita, dan mata kita, pikiran kita, roh kita tidak bisa dimuliakan. Allah Bapa, ampuni kami. Dan Tuhan, di saat Simpson begini dan saya berkata padamu, dan kami juga sangatlah tidak baik. Allah Bapa, kami memohon pengampunan dari-Mu. Dan kita ingin setiap saudara-saudara yang dari sekolah Alkitab, ya, murid sekolah Alkitab, dan juga yang staf yang di sini, dan mari kita bersama berdoa. Dan kita melihat itu bagaimana kebrutalen dari Simpson. Kita juga sama, dan kita bersama di hadapan Tuhan, dan kita mengaku dosa kita. Dan Tuhan, berdoa pada Tuhan, kita mengharapkan dirubah. Kami tahu di dalam kehidupan kami tahu diperbaharui, ingin dalam perubahan kami dalam dunia ini, dan tidak ingin seperti Simpson juga. Adalah kehidupan kami yang terakhir adalah yang nyata, atau dalam menjamah hati-Mu. Dan kita bersama lagi berdoa mengaku dosa. Dan kadang kita ada sama seperti ini. Kita ingin menghadapi dalam kehidupan kami ini. Tuhan, ini tidak ingin seperti dalam kelemahan kita ditekan.
Simpson ditekan oleh Delila. Simpson ditekan oleh Delila. Kami semua kelemahan kami. Tuhan kami tidak ingin, Tuhan tidak ingin dalam kehidupan kami yang terakhir ini dalam keadaan yang sangat menderita. Bapa memohon bantu kami, membantukan kami. Kami datang di hadapan-Mu. Kami telah melakukan kesalahan. Tuhan, kami tidak suka kami supaya mata kami sekarang buta. Kami tidak bisa memilih apa yang kami, karena mata kita dibuta oleh semua kedagingan dunia ini. Bapa, Engkau ampuni kami, berbaliklah kembali seperti dari awal permulaan dikasih. Kami lebih tetap mengikuti-Mu. Bapa, kami bersedia mengikuti dalam dunia kala ini, bangkit mengikuti-Mu, tetap mohon padamu di dalam tidak memandang pada dunia ini. Dan kita saudara-saudara dalam semua, kita tanggalkan semua kelemahan kita. Kita berkata kepada Tuhan, kami tidak ingin seperti kehidupan kami ini di hadapan-Mu, hanya melihat padamu, memandang padamu. Kami percaya padamu, kami mengikuti-Mu. Mari kita sendiri berdoa pada diri kita sendiri. Mari kita berdoa pada diri kita sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Semua kelemahan kita itu meninggalkan kita. Dan berdeklarasi buat diri kita sendiri. Kita dalam nama Tuhan Yesus menekankan dari pandangan dari dunia ini, dalam semua dalam tekanan itu semua makanan daging, dan membebaskan dari semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus patahkan dalam hati lagi pakai lebih murah. Dalam nama Kristus dikasih pandangan dari daging dari mata ini meninggalkan kita. Dalam Tuhan itu mengatakan semua dari tekanan belenggu, semua yang tidak kelihatan, keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, egois, semua itu meninggalkan kita. Dalam Tuhan itu patahkan semua belenggu dari kedagingan, dari birahi, semua dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi semua kekuasaan ini semua yang akan meninggalkan saudara-saudara, kehidupan dari saudara-saudara kita semua. Amin. Kita berdeklarasi mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan pasti akan menolong. Tuhan, kami dedikasi, kami mengandalkan pasti mendapatkan kemenangan. Kalau ada Tuhan yang kemenangan akan menolong kami setiap orang. Kami setiap melihat dalam kehidupannya, dia bolak-balik atas bawah,
Tuhan dalam kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sendiri membimbing, menuntun. Kami berdeklarasi, kita melihat hakim-hakim, kita melihat itu semua hakim yang ini, tapi mata kami tertuju pada kasih-Mu, melihat itu penyerapatan-Mu. Saudara-saudara kita, mari kita berbuka mulut, kita berdeklarasi karena penyerapatan Tuhan, dan penyerapatan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, kita menyatakan Tuhan itu dalam kehidupan kami seperti Simpson terhadir lagi memohon pada Tuhan, memohon, tapi kekuatan Tuhan yang lebih besar dalamnya. Kekuatannya Tuhan kepada kita, kami memuji Tuhan Yesus. Terima kasih melalui hakim-hakim membantu kehidupan kami, menyelamatkan kami. Tuhan, kami mengadakan diri sendiri. Mata kita tertuju pada kekuatan orang. Engkau langsung menjamah mata kami, supaya mata kami tertuju padamu, karena Engkau ada penyelamat kami satu-satunya. Engkau pasti akan menyelamatkan kami, setiap kami. Tuhan, kami terima kasih kasih-Mu. Dan sini saya juga akan berdoa untuk Pastor Debbie. Tuhan adalah penyelamat Pastor Debbie, ada penyelamat Pastor Debbie, dan kemarin juga terima kasih Tuhan dalam keadaan sangat tidak dalam keadaan dari hal yang mungkin akan kehilangan nyawanya. Kalau besok datang tidak bisa melakukan apa-apa, dan kemarin pas itu langsung melakukan satu operasi, semua kekotorannya akan dicuci bersih. Dan salam Pastor Debbie juga akan memohon padamu. Kami berdeklarasi dalam keadaan sangat sulit, Tuhan pasti datang untuk menyelamat. Tuhan akan membantu. Kita menghadapi satu apapun kesulitan, kita juga berdoa bagi Pastor Debbie juga terhadap kesulitan kita dan kesusahan kita tuh berdoa. Tuhan pasti akan membantu kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih padamu. Di dalam generasi hakim-hakim, kami percaya kami pasti akan menyelamatkan. Kami tahu dalam pagi ini kami dalam Tuhan Yesus berdeklarasi, setiap orang dalam keadaan sangat sulit, mereka pasti akan menyelamat. Mereka juga seperti Pastor Debbie dan seperti Yesus dokter berkata, dia kemarin kamu datang, kamu tidak usah datangnya. Tapi kalau dalam Tuhan Yesus, terima kasih berdeklarasi, terima kasih Yesus, Engkau adalah Tuhan yang menyelamat. Engkau adalah sesuatu banyak. Kami di hadapan-Mu ada pengharapan, ada percayaan. Tapi dalam Tuhan kami berkasih. Aku memberkati setiap orang yang Debbie yang Pastor Debbie yang Kau kasihi. Kami dalam suatu kekuatan ini sudah diperbaharui. Engkau dalam penyelamatan-Mu. Sekarang dari ginjal juga dikembali beraktif. Tuhan kami kasih, kami berdeklarasi dengan sehat dan damai. Dan Yesus berdeklarasi, apa yang kami berdoa bersama, setiap orang, kelemahan setiap orang, Engkau juga melihat, Engkau mendengar. Allah Bapa, Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Allah Bapa, Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Juga akan menyelamatkan Hong Kong dan juga akan menyelamatkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami sangat membutuhkan-Mu. Haleluya. Kemarin habis renungan pagi, saya telepon untuk Pastor Debbie. Saya mempunyai ini perasaan Pastor Debbie mesti masuk rumah sakit.
Dan maka saya menyuruh Pastor Debbie masuk rumah sakit. Dan dia berpikir lama, harus saya dengan katamu, saya ke rumah sakit. Tetapi karena ada COVID-19, karena di Hong Kong ada COVID, tuh di rumah sakit kamu mesti tidak sakit. Pas rumah sakit Tuhan ingin menerimanya, tapi pas dites ada panas. Jadi bagaimana? Dan akhirnya mendapat satu rumah sakit dan dites tidak ada COVID, dan juga dites dan juga nunggu sangat lama sampai sore negatif COVID, ya tidak ada COVID. Tapi rumah sakit itu berkata kami tidak ada tempat. Biarpun kamu sekarang tidak ada COVID, tapi kita tidak ada tempat. Sangatlah penting, ya, gawat. Dan terima kasih Tuhan. Dan sampai satu tempat, Tuhan menyediakan satu tempat. Dan Tuhan akhirnya menyelamatkan. Kalau saya nunggu satu malam lagi, tidak ada. Tidak. Dalam bawah perut ini semua tuh kena, ya, sangatlah besar masa ini. Dan terima kasih Tuhan. Akhirnya operasi selesai semalam. Jam 10.30 selesai. Dan pagi ini kita berkata Tuhan pasti akan menyelamatkan. Dan pagi ini kita membaca Simsa, Tuhan pasti berjeramat. Saudara-saudara semua kita bersama bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan pasti akan menyelamat. Dalam cerita Simpson, pengalaman Pastor Debbie, dan Tuhan mendengar doa. Tuhan mendengar doa. Walaupun keadaan kamu dulu bagaimana, Tuhan pasti akan mendengar doa. Mari kita bersama memohon pada Tuhan. Memohon Tuhan memberi kita kepercayaan di dalam generasi ini. Setiap orang pasti akan mendapatkan keselamatan. Tuhan keinginan hati Tuhan pasti akan terjadi. Mari kita bersama membuka mulut. Allah Bapa, kami percaya Tuhan pasti akan menyelamat. Tuhan akan memberikan kami, setiap keluarga kami, setiap saudara-saudara semua, juga termasuk perusahaan orang yang dalam perusahaan kami, juga percaya padamu. Engkau adalah Tuhan penyelamat. Engkau pasti akan menyelamat. Engkau Tuhan akan menyelamatkan saya. Menyelamatkan saya dan juga semua itu kota dan juga negara dan juga semua dunia ini. Kita angkat kedua tangan kita. Kita percaya pada Tuhan akan menyelamatkan dunia ini. Mari kita bersama berdeklarasi. Tuhan mengasihi setiap orang. Memberikan anaknya yang tunggal pada setiap orang. Sebenarnya orang yang percaya padanya tidak akan kecewa. Pasti mendapatkan kebebasan. Tuhan akan menyelamatkan setiap orang. Menyelamatkan dunia ini. COVID. Aku dalam nama Tuhan Yesus menghadikmu. Engkau cepat-cepat padam. Semua virus COVID akan mundur. Setiap dari musnah di dalam semua dan dunia ini. Tuhan engkau
darah yang Tuhan Yesus urapi setiap tanah ini, dan juga melindungi setiap orang yang dalam kesulitan. Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau kemenangan dan kemenangan. Kami percaya dengan keinginan hatimu pasti akan terjadi. Dalam Tuhan Yesus berdeklarasi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita sampai di sini.